Berikut ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang menggemparkan Amerika. Terjadi di sebuah kota kecil yang bernama Skidmore. Kota kecil yang berpenduduk hanya 284 jiwa ini menyimpan kejahatan yang tidak terbayangkan. Seorang ibu yang sedang hamil besar bernama Bobbi Jo Stinnett berusia 23 tahun meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Pelakunya diketahui bernama Lisa Montgomery. Bagaimanakah pembunuhan itu terjadi dan apakah yang terjadi dengan Lisa pada tahun 2021 ini? Serta yang paling penting, apakah bayi dalam kandungan Bobbi masih hidup? Bobbi Jo Stinnett. Ia lahir pada 4 Desember 1981. Ia tinggal di sebuah kota bernama Skidmore. Menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010, kota ini berpenduduk hanya 284 jiwa. Kemungkinan setara dengan jumlah murid 2 sekolah dasar di Indonesia. Bobbi diketahui adalah seorang penyayang anjing. Ketika masa sekolahnya, ia bertemu dengan suaminya yang bernama Zeb Stinnett. Setelah lulus SMA pada tahun 2000 dari Northway Holt High School, mereka kemudian menikah pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Bobbi diketahui sedang mengandung dan perkiraan kelahiran sekitar bulan Januari 2005. Suami Bobbi, Zeb Stinnett, bekerja di sebuah perusahaan manufaktur milik Kawasaki di Maryvale. Perusahaan ini berjarak sekitar 25 menit dari rumah tempat tinggalnya di Skidmore. Selain menjadi ibu rumah tangga seperti yang kita ketahui, Bobbi sangat menyukai anjing. Ia diketahui mengikuti perkumpulan pecinta anjing ras. Perkumpulan ini biasanya menyelenggarakan acara rutin untuk para anggotanya. Dan mereka juga mempunyai sebuah grup chat yang bernama Ratter Chatter. Seperti kebanyakan grup chat, tidak hanya seputar anjing yang mereka bicarakan, namun juga curhatan atau berita bahagia mengenai kehidupan personal para anggotanya. Pada suatu hari di bulan April, Bobbi memberikan berita bahagianya di dalam grup itu, di mana ia memberikan kabar bahwa ia sedang mengandung dan kemungkinan ia akan melahirkan pada bulan Januari di tahun depan. Sontak para anggota grup chat pun memberikan selamat untuk Bobbi. Tak lama setelah itu, salah satu anggota grup chat lainnya yang bernama Lisa Montgomery juga memberikan kabar bahagianya, di mana ia juga mengandung dan akan melahirkan di waktu yang hampir bersamaan dengan Bobbi. Hal ini tentu saja membuat anggota bergosip di belakang Lisa dan mulai curiga karena selama ini Lisa tidak terlihat seperti mengandung. Namun sebagai teman, para anggota grup chat tidak mengkonfrontasi atau mempertanyakan hal itu langsung kepada Lisa. Sangat berbeda dengan para anggota lainnya, Bobbi yang dikenal mempunyai hati yang sangat baik, akhirnya dekat dengan Lisa dan mereka pun sering berkomunikasi secara online guna saling bertukar tips tentang kehamilan dan kemudian apa saja yang harus mereka persiapkan untuk kelahiran bayi mereka. Mengingat ini adalah kali pertama Bobbi mengandung, tentu saja bertukar info seperti ini adalah hal yang cukup menyenangkan untuk Bobbi. Suatu hari, salah seorang anggota grup menerima email dari seseorang yang bernama Darlene Fisher. Darlene menanyakan apakah ada anak anjing yang bisa ia adopsi sebagai hadiah Natal kepada anaknya. Salah satu anggota grup itu pun lantas memberitahukan kontak Bobbi Stinnett kepada Darlene, karena ia mengetahui bahwa Bobbi mempunyai anjing yang baru saja melahirkan. Darlene lantas menghubungi Bobbi. Ia menanyakan perihal anak anjing tersebut. Bobbi dan Darlene lantas berjanji untuk bertemu di rumah Bobbi, mengingat Bobbi tidak bisa berkendara jauh karena ia sedang hamil 8 bulan. Keesokan harinya setelah setuju untuk bertemu, saat itu pada tepatnya tanggal 16 Desember 2004, Zeb seperti biasa berangkat bekerja pada pagi harinya dan Bobbi berada di rumah karena ia mempunyai janji dengan Darlene yang hendak mengadopsi anak anjingnya. Sekitar pukul 2.30 siang, terdengar suara ketukan pintu rumah Bobbi. Kemudian Bobbi lantas membuka pintu itu dengan pemikiran bahwa Darlene telah tiba. Namun tidak disangka ketika Bobbi membuka pintu, Lisa Montgomery lah yang mengetuk pintu itu. Tanpa sempat Bobbi menanyakan apapun, Lisa langsung menerobos masuk rumah Bobbi. Dengan cepat Lisa kemudian mengambil tali yang telah ia bawa dari sakunya dan mengikatkan tali itu ke leher Bobbi yang saat itu sedang hamil 8 bulan, tentu saja akan kalah tenaga daripada Lisa. Namun Bobbi tidak menyerah. Ia terus berusaha melepas tali yang menjerat. Sayangnya ia gagal setelah beberapa lama. Bobbi akhirnya pingsan. Mengetahui hal itu, Lisa langsung mengambil pisau dapur. Ia kemudian ketika di tengah aksi brutalnya itu, Lisa melihat Bobbi terbangun, namun Lisa tidak peduli.
Karena rasa sakit dan kehabisan darah, Bobby pun meninggal. Tidak terbayangkan rasa sakit yang luar biasa dan ketakutan yang dialami Bobby waktu itu. Namun Lisa tetap tidak peduli dan melanjutkan tindakan kejinya itu. Setelah Lisa merasa terbuka cukup lebar, ia kemudian mengambil bayi yang ada di dalam dan kemudian ia mengambil handuk untuk membungkus bayi itu dan segera membawanya pergi. Kedatangan Lisa tentu saja tidak diprediksi. Walaupun Bobby mengenal Lisa dan sesekali bertemu dengan Lisa lewat acara perkumpulan anjingnya, namun yang tidak diketahui Bobby adalah Lisa adalah Darlene. Lisa ternyata selama ini menyamar sebagai Darlene untuk menemukan alamat rumah Bobby. Kita akan berpikir bahwa bisa saja Lisa bertanya jika ia ingin menyambangi Bobby di kediamannya. Namun Lisa tidak ingin hanya berkunjung ke kediaman Bobby. Yang Lisa inginkan adalah bayi yang sedang dikandung oleh Bobby. Oleh karena itu ia berpura-pura menjadi orang lain agar tindakannya tidak diketahui oleh polisi. Tentu ini adalah kejahatan yang telah lama direncanakan oleh Lisa. Tak jauh dari rumah Bobby, ibu Bobby yang bernama Becky Harper menunggu di kota. Bobby dan Becky sebelumnya telah mengobrol via telepon, dan Bobby berjanji akan menjemput Becky pada pukul 3. Namun setelah 1 jam menunggu, Bobby tidak kunjung tiba. Bobby pun juga tidak memberikan kabar. Hal ini tidak pernah Bobby lakukan kepada ibunya. Becky pun lantas menjadi khawatir, mengingat putrinya itu sedang hamil besar. Becky akhirnya berjalan kaki dan menuju rumah Bobby. Setibanya di rumah Bobby, Becky melihat hal yang paling ditakuti oleh semua ibu di seluruh dunia. Ia melihat Bobby yang tergeletak dengan dan darah memenuhi seisi lantai. Dengan menguatkan hati, Becky lantas menelpon polisi. Ia meminta bantuan para medis untuk datang. Setibanya para medis di tempat kejadian, dengan kondisi darah di seluruh rumah, Bobby dinyatakan meninggal di rumah sakit oleh para medis. Dalam waktu yang begitu lama, Bobby masih berjuang untuk hidup demi anaknya. Polisi yang menyelidiki kasus ini masih mempunyai harapan besar bahwa bayi dalam kandungan Bobby masih hidup, mengingat usia kandungan Bobby yang menginjak 8 bulan dan di dalam rumah tidak terdapat jenazah dari bayi Bobby. Polisi lantas menuntut peringatan darurat nasional yang diberi nama Amber Alert. Peringatan ini ditujukan untuk meminta bantuan publik dalam pencarian. Tetapi usaha itu ditolak karena sistem itu belum pernah digunakan untuk bayi yang belum lahir. Kemudian seorang anggota Kongres yang mendengar berita ini ikut turun tangan untuk menolak upaya Amber dan hal itu menyebabkan polisi mendapatkan petunjuk penting. 1 hari setelah kejadian pembunuhan Bobby, polisi menemukan petunjuk penting dari komputer milik Bobby, yaitu email dari seseorang yang bernama Darlene Fisher kepada Bobby yang melakukan perjanjian untuk bertemu pada hari kejadian as itu. Polisi yang dibantu oleh FBI melacak IP dari email milik Darlene, kemudian diketahui IP dari email tersebut berasal dari komputer yang didaftarkan atas nama Kevin Montgomery. Ia adalah suami Lisa. Agen FBI lantas mengawasi kediaman Lisa dan suaminya, di mana sebuah mobil berwarna merah terparkir di depan rumah. Warna mobil itu sesuai dengan kesaksian tetangga Bobby. Sekitar pukul 1 siang, Lisa dan Kevin Montgomery dibuntuti oleh pihak kepolisian. Ketika mereka tiba di rumah Lisa, terlihat sedang menggendong bayi. Polisi lantas menyambangi kediaman Lisa. Polisi bertemu dengan pasangan itu. Polisi kemudian bertanya kepada Kevin, kapan bayinya itu lahir. Kevin menjawab pada tanggal 16 Desember. Ia juga menceritakan bahwa ketika istrinya sedang berbelanja, tiba-tiba air ketubannya pecah dan kemudian istrinya itu segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika polisi bertanya kepada Lisa, ia pun mengatakan hal yang serupa. Polisi kemudian menghubungi rumah sakit tempat Lisa dibawa ketika ia melahirkan, namun polisi mendapati bahwa Lisa tidak pernah melahirkan di rumah sakit tersebut. Tidak lama setelah itu polisi pun mengkonfrontasi Lisa dan suaminya. Ketika dikonfrontasi inilah Lisa mulai merubah cerita. Akhirnya Lisa putus asa dan mengakui bahwa bayi itu adalah bayi milik Bibi Jo Stinnett. Lisa pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Suami Lisa ditemukan tidak terlibat apapun dalam pembunuhan Bobby Stinnett. Hal itu juga telah dipastikan oleh polisi. Sebelum persidangan Lisa Montgomery, bayi yang berada dalam gendongan Lisa itu pun dites DNA dan terbukti bayi malang itu adalah anak dari pasangan Zeb dan Bobby Stinnett. Lisa Montgomery didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan menghadapi ancaman hukuman mati. Proses pengadilannya dimulai pada tanggal 22 Oktober 2007, di mana pembela mengklaim bahwa Lisa telah mengalami ia masih di bawah umur dan atas trauma tersebut Lisa tidak dapat memahami tindakannya. Namun setelah 5 jam berunding, juri akhirnya memutuskan bahwa Lisa Montgomery terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman mati kepada Lisa.
Dalam persidangan inilah masa lalu Lisa mulai terbongkar. Sejak dalam kandungan, Lisa sudah mendapatkan kekerasan dari ibunya. Ibu Lisa yang saat itu adalah pecandu alkohol, terus mengkonsumsi alkohol pada saat ia sedang mengandung Lisa. Hal tersebut menyebabkan Lisa mempunyai kerusakan otak permanen. Tidak berhenti di situ. Ketika Lisa masih kecil, ayah tirinya tanya. Dan menurut kesaksian kakak Lisa di pengadilan, ia dan Lisa sewaktu tirinya, dan pernah suatu hari ayah tiri mereka mengundang teman-temannya untuk melakukan padanya dan Lisa. Ayah tiri Lisa juga sering memukulinya dan memisah dengan benda-benda padat. Ketika memasuki usia remaja, ibu Lisa memaksa diri dan lantas memaksa Lisa untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Atas pilihan ibunya, Lisa mendapatkan suami yang juga menganiayanya dan melakukan siksaan fisik kepadanya. Dari pernikahan itu, Lisa mempunyai 4 orang anak. Namun diketahui Lisa sering mengalami keguguran akibat segala kekerasan yang diterimanya. Kemudian ia bertemu dengan suaminya Kevin Montgomery. Kevin mengaku bahwa Lisa telah sering membohonginya. Ini adalah kali ketiga ia berbohong tentang kehamilannya. Pada sidang pra-persidangan, seorang neuropsikolog bersaksi bahwa cedera kepala yang dialami Lisa Montgomery beberapa tahun sebelumnya dapat merusak bagian otak yang mengontrol agresi. Selama persidangannya di pengadilan federal, pengacara pembelanya yang dipimpin oleh Frederick Dutchart menegaskan bahwa dia menderita pseudosiesis, suatu kondisi mental yang menyebabkan seorang wanita salah percaya bahwa dia hamil yang menunjukkan tanda-tanda kehamilan palsu. Pada tanggal 12 Januari 2021, setelah melewati banding yang berkali-kali ditolak dan dengan kondisi politik yang berubah di Amerika Serikat, Lisa Mary Montgomery yang berusia 53 tahun akhirnya dieksekusi dengan suntikan beracun. Sebelum meninggal, Lisa menolak untuk melakukan doa bersama dan menolak untuk mengucapkan kata-kata terakhir pada keluarga Bobby Stinnett. Suami dari Lisa, Kevin Montgomery, diketahui masih menikahi Lisa dan memberikan support kepada Lisa sampai ia dieksekusi. Anak dari Bobby Joe Stinnett yang diberi nama Victoria Joe Stinnett sekarang telah berusia 18 tahun dan masih tinggal bersama ayahnya Zeb Stinnett. Mereka tidak lagi tinggal di kota Skidmore. Rumah tempat kejadian pembunuhan Bobby sekarang kosong dan tidak ditinggali oleh siapapun. Diketahui rumah itu pun tidak dijual oleh Zeb Stinnett. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.